ternyata anak-anakku baik-baik banget. Oh, Masya Allah ya. Dibantu banget sama Tuhan untuk ngegedein anak-anak gitu loh. Jadi anak-anak tuh they're really sweet kids banget. Selalu di rumah kita selalu tekankan pokoknya no lies. Kalau rasa bersalah ya pasti aku juga ngerasa kegagalan dalam rumah tangga juga kan. It is also my fault gitu loh, bukan my kids fault. Gitu Pernah minta maaf nggak? Maaf ya orang tuamu gagal gitu. No. Nggak pernah ya? Nggak. Karena itu adalah kesalahan yang patut diperbaiki. Ada orang tua yang merasa you have to give back gitu loh. Padahal sebenarnya kan we do it because out of love gitu ya, out of love gitu. Dan begitu mereka besar dan mereka bisa mengambil keputusan sendiri, live lah gitu loh. Apa mereka mau mengurus kita di saat kita tua atau apa ya itu adalah hak mereka. Tapi janganlah tanpa paksaan gitu loh. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya ala Adul TV. Bintang tamu kali ini adalah seorang wanita cantik yang sangat legend dan usianya sudah kepala 6, tapi masih cantik banget. Dan kita punya kesamaan juga, anaknya laki semuanya. Mbak Mer, Mbak Meriam Bilina. Hello everybody, hello. Masih cantik loh di usia kepala 6. Oh, thank you so much. Apalagi kamu. Bah, kalau aku kan masih muda. Mbak, masuk kepala 6. Kepala 6. Takut nggak sih? Karena aku baru masuk kepala 5 nih kemarin ya kan? Bukan takut ya. Kadang-kadang takutnya tuh lupa sama umur. Karena ya masih naik gunung, masih aktif ini, aktif itu gitu loh. Jadi kadang-kadang suka lupa itunya gitu. Oh my God, I'm already 60. Tapi it's fine aja. Semestinya sih nggak jadi halangan ya. Nggak ada ketakutan misalnya, wah ini udah 60 nih ya kan. Karena aku punya temen yang dia masuk ke 70 tuh takutnya setengah mati. Begitu dia mau masuk ke 70 kayak ketakutan banget. Iya, aku manusia yang emang cemasan sih. Aku agak anxiety-ku lumayan parah sih. Tapi I try not to think about it. Don't remind me. Nggak, biasanya kalau di umur-umur mulai yang bertambah tuh ketakutannya apa sih? Takutnya tuh ya nggak bisa aktivitas ini lagi atau apa. Soalnya kan aku orang yang agak-agak pecicilannya nggak bisa diem. Yang misalnya rearrange kamar juga dorong ranjang masih sendiri gitu loh. Itu yang kadang-kadang suka nggak sadarnya tuh itu. Masih angkat-angkat yang berat-berat, masih manjat-manjat gitu loh. Tapi naik gunung masih kan? Iya masih, cuman ya itu suka nggak sadar umur. Tapi masih kuat dong. Kuat itu dia, kuatnya sih masih. Ada yang sakit nggak dari persendian segala macam? Nggak ada. Nggak ada. Untungnya sih nggak ada. Jadi mestinya squat atau apa tuh masih kuat lah. Gitu. Jadi untuk usia yang sudah kepala 6, olahraganya seminggu berapa kali nih? Aku banyak jalan sekarang. Mostly, berapa jam? It depends. Sometimes pokoknya bisa 10.000, 12.000 langkah gitu. Setiap hari nih ya? Almost every day. Wow. Almost every day ya. Itu karena pengen diusahakan begitu. Nguatin kaki ya? Supaya nggak mager aja, supaya nggak males. Udah gitu misalnya kalau syuting di gedung misalnya kalau lantai sampai lantai 5 pasti aku akan turun naik tangga. Iya, aku makin tua aku juga kayaknya dulu kita masih muda malas ya suruh jalan. Tapi sekarang malah jalan deh. Jalan. Iya. Soalnya kalau masih ada tangga ya udah kita naik tangga aja gitu. Iya. Oke, ini anaknya Mbak Mer adalah cowok semuanya. Cowok dua-duanya. Nah, kalau anak-anak cowok ini banyak ketawanya atau banyak sakit kepalanya nih? Aku thank God-nya ya, aku sama anak-anak mungkin karena we are very close ya. Soalnya I'm single mother ya, jadi semuanya aku urusin sendiri. Jadi I'm very involved banget itu sama urusan anak-anak gitu loh. Ya sekolah aku tungguin, malah ada fase di mana sekolah aku anterin sendiri, aku jemput sendiri gitu loh. I don't let the drivers do it gitu loh. Jadi ya aku sama anak-anak. Dan aku juga bukan perempuan yang feminin yang kayak gimana, jadi kayak laki juga, jadi kayak 3 laki di rumah malahan.
Iya juga Aku sih. lebih lakinya daripada perempuannya, bener. Serius? Salah bungkus kayaknya. Salah bungkus. Sama dong sama kita. Oh, kamu juga gitu ya? Iya. Iya. Jadi misalnya kalau anak-anak misalnya kalau oke, apa olahraganya mau tembak, aku ikut tembak. Olahraganya mau apa kuda, aku kuda gitu loh. Pokoknya kayak mau go-kart, aku go-kart juga gitu loh. Jadi bukan orang tua yang cuma duduk nungguin anak-anaknya gitu loh. Enggak. Tapi ada nggak masa-masa nggak sih pada saat anak laki ini kan, anak laki itu kan pada masa pertumbuhan atau lagi growing up-nya, lagi masa-masa remaja gitu, bikin sakit kepala nggak? Zaman kan pasti kan like cowok-cowok nih, anak-anak nih coba ini coba itu ya kan. Yes, tapi aku karena aku sama anak-anak udah kayak temen, jadi apapun mereka cerita dan aku juga apapun dari aku juga aku cerita sama mereka gitu loh. Aku punya pikiran mendingan dari aku daripada dia dapetnya dari temen yang takutnya sesat gitu loh. Aku kan ya aku nggak akan kasih mereka kesesatan dong, ya kan gitu loh. Jadi Mbak Mary adalah orang tua yang sangat terbuka dan tipe orang tua yang ngatur banget, dominan atau yang tarik ulur? In between kayaknya, dominan juga enggak. I let my children. Soalnya aku punya pemikiran hidupnya anak-anak adalah hidupnya anak-anak gitu loh. Kalau sampai mereka mendapatkan kesalahan, kekeliruan dalam hidup karena keputusan aku, kayaknya bersalah banget ya kayak aku. Ya kan? Misalnya kalau ya try something misalnya dalam dalam hubungan lah, hubungan sama pacarnya atau apa. Mereka pilih pacar yang ini atau apa. Aku sebenarnya nggak begitu suka atau apa, tapi ya biarlah cari tahu sendiri gitu loh. Jangan sampai aku ngekat nggak taunya ya jodohnya atau apa gitu, nanti akan jadi kesalahan aku, tapi mereka yang mesti ngejalanin gitu loh. Jadi nggak pernah ya misalnya, nak yang ini jangan deh. No. Nggak pernah sama sekali ya? Sama sekali nggak. Kalau misalnya mereka lagi ada ending-endingnya putus baru. Seharusnya kayak begini, baru deh, oh iya atau apa. Oh jadi memang kalau anak-anak lagi berhubungan tuh berarti adalah kalau misalnya mereka putus ada pembelajaran yang diomongin bareng. Kalau enggak gimana bisa belajar dari kehidupan dong, harus belajar kan, makes them strong, makes them wise. Oke. Gitu. Walaupun ya kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang bisa nyolong start dari pengalaman orang tuanya sih sebenarnya, ya kan? Kita kan kepengennya kayak begitu. Betul. Kan. Why? Kenapa harus ngalamin kepahitan sendiri kalau udah ada contoh gitu loh. This is what happens kalau ngelakuin kayak gini. Oh jadi Mbak Mer tipe yang cerita juga nih? Of course, aku cerita semua. Semua aku cerita kesalahan mak lo tuh begini, kesalahan bapak lo begini. Jadi nggak boleh, jangan. Aku nggak pernah menyebut kesalahan bapaknya, bukan urusan aku itu. Iya, maksudnya gini, kejadiannya. Iya. Oh, pasti ada salahnya dong masing-masing. Ini iya, loh, jangan begini ya, karena nanti takutnya kejadian yang sama nih jatuhnya ya kan. Exactly. Termasuk ngerokok bareng nggak? Waktu anak-anak pertama, anak-anak nggak ngerokok ya? Oke. Mereka anti rokok banget. Oh ya, itu karena memang karena mereka they love mereka suka banget nge-gym ya, mereka suka banget olahraga, jadi apalagi yang gede Abel paling deh enggak. Mereka kita satu keluarga lebih ke food, ke makanan, ke kuliner, sama ke adventures. Oke, kalau misalnya kita ngomongin anak-anak udah gede-gede kan, kalau kebandelan masa kecil yang paling diingat dari anak-anak dua ini, ini anak petakilan banget deh, pokoknya ini anak nggak bisa dilarang misalnya gitu. Baik banget, anak-anakku baik-baik banget. Oh Masya Allah ya. Makanya mungkin God is good to me gitu, mungkin karena aku sibuk juga kan sama syuting atau apa, aku juga maksudnya pekerja banget gitu loh, yang jadi dibantu banget sama Tuhan untuk ngegedein anak-anak gitu loh. Jadi anak-anak tuh they're really sweet kids banget. Gak pernah ada bikin pusing. Jangan dong. Jangan ya. Jangan. Sama sekali. Ya misalnya kalau kebohongan kecil ini itu loh wajar lah atau apa gitu ya. Walaupun ya selalu di rumah kita selalu tekankan pokoknya no lies gitu loh. Itu yang paling utama, nggak ada kebohongan. Tapi ya namanya juga anak-anak kids atau apa ya ada lah. Ya kita belajar dari itu, tapi it's not, bukan sesuatu yang bikin pusing. Ya. Oke. Nah, sebagai ibu pernah nggak sih Mbak Mer ngerasa salah sama anak-anak?
Padahal udah ngelakuin yang terbaik. Oh, selalu, almost every day. Kalau itu sih, pertama dalam soal waktu, aku kan juga kan ke syuting terus, nyanyi terus. Iya, namanya juga single mom namanya single mom gitu loh. Jadi ya otomatis lah, wah waktunya mereka juga keambil kan. Itu pastilah. Kalau rasa bersalah ya pasti aku juga ngerasa, oh kegagalan dalam rumah tangga juga kan. It is also my fault gitu loh, bukan my kids fault. Gitu Pernah loh. minta maaf nggak? Maaf ya, orang tuamu gagal gitu. No, Nggak pernah ya? enggak. Karena itu adalah kesalahan yang patut diperbaiki. Soalnya kalau aku minta maaf sama anak, maaf ya. Iya, aku waktu cerai itu ya otomatis itu adalah kata maaf kayak gitu. Tapi merasa gagal no. Justru dari hal itu menjadi sebuah jalan yang lebih lapang justru. Aku akan merasa gagal kalau tetap bertahan justru. Iya. Gitu. Oke. Pernah ada berantem nggak sama anak-anak? Oh jelas, sering dong. Sering. Oh, sering. Biasanya berantem Sering. yang paling diinget sering. nih. Satu peristiwa yang paling diinget berantem nggak? Enggak, berantemnya mostly because of principles ya. Apalagi sama yang besar. Aku lahir hari Sabtu, dia juga Sabtu. Oh, aku sama Aries, dong. Dia Aries. Aku tanggal 10 April, dia tanggal 11 April. Jadi we are like Kembarnya. gitu loh. Jadi sering banget dalam hal principles gitu yang kita berantem atau apa gitu. Kalau yang sama yang kecil sih dia lebih ngemong aku. Kalau si Anak Nigel. bontot ya tetap ya. Anak bontot. Tapi kalau marah atau apa jeleknya setengah mampus. Iya, keras kepalanya buset dah kalau yang kecil. Tapi ya kalau yang besar ya itu aku sering banget gitu. Itu bukan berantem kali, debat kali ya. Debat, Gak bisa dong, ini gini. Debat tapi sampai berantem juga sampai ya udah ya it takes time ya kita diem-dieman lah. Diem-diem lama-lama cair lagi atau apa gitu. Tapi mostly ya kayak begitu. He thinks, dia pikir aku lebay, aku merasa dia terlalu santai. Jadi kan nggak nyambung. Udah gitu hampir sama lagi kan karakternya ya. Karakternya totally sama sih Udah sebenarnya. kayak ketemu kaca, berantem pukul-pukulan sama kaca. Di kita kan lempar-lemparan sama kaca gitu ya. Iya. Terus berapa hari kalau misalnya berantem nih? Nggak lama sih, ya paling 2-3 hari udah cair lagi. Siapa yang mulai duluan? Pasti ibu dong? Nggak? No, anakku. Wah. Anakku duluan. Lebih sering anakku yang duluan. Aku lebih, misalnya kalau udah gitu aku udah diem aja. Daripada ending-endingnya aku mengucapkan kata-kata yang aku nggak bisa tarik balik gitu kan. Iya. Jadi udah mendingan diem aja. Pernah kelepasan nggak sebagai ibu nih ya? Nyumpah yang kesel-kesel kita nih. No. Tiba-tiba, jangan. maaf ya Allah, maaf gitu. Jangan Jangan ya. Ya mendingan aku pilih diem sih. Kalau udah kayak gitu ya udah. Diem tapi ngebatin. Awas lo ya. Aku milih diem. Dan biasanya kalau aku udah diem tuh anak-anak biasanya udah gitu. Jadi anak-anak udah Bisa. hafal nih silent Udah treatmentnya hafal. Mbak Mer ya. Oke. Nah, kita ngomongin tadi kan anak sama ibu. Tapi kita sekarang ngomongin tentang lintas generasi nih. Oh Ya. my God. Ini kan anak-anak juga lintas itu masalah generasi. banget loh sekarang itu. Kenapa? Ya karena komunikasi lintas generasi itu sangat nggak lancar banget. Kita lihat aku Gen X. We're the same nggak? Yep. Enggak. Kita Kamu apa? aku X ya, tahun 70-an lah. 76. Soalnya Gen X tuh 65 sampai 76-an kalau nggak salah. Gen X. Gen X. Udah gitu anak-anakku milenial. Nigel masih termasuk antara milenial 29 milenial juga dia. Jadi dan sementara bicara sama Gen Z sekarang agak sulit nggak? Agak beda sih ya. Anak Gen Z sekarang kalau kita lihat kok gampang banget untuk patah semangat ya. Selain patah semangat kayaknya ekspresinya suka ekspresi yang instant gitu loh. Jadi kok ya kalau zaman dulu kita cerna dulu semuanya gitu ya kan. Kalau sekarang kan anak-anak wah cepet-cepet banget gitu loh. Padahal penjelasan yang sebenarnya aja belum sampai nih gitu. Iya. Tapi udah langsung ditelan-telan mentah-mentah aja gitu loh sama mereka. Nah, karena mungkin generasinya media sosial udah Yes, serba instan, serba cepet. instant Jadi proses segala sesuatu juga nggak harus cepat cepat ya gitu kan. loh. Padahal kan sebenarnya kehidupan adalah proses ya. Yeah. Sementara untuk ngerasain proses itu sendiri kan suatu kenikmatan sebenarnya. Iya. Gitu loh. Iya berbeda generasi sih ya. Memang Nah, itu, kalau tapi kita kan memang pasti ngerasain yang namanya
pendidikan yang Gestapo kali, apa ya? Gestapo itu apa ya? Kayak keras, orang tua yang kayak militer gitu kali ya. Iya, aku juga. Kalau zaman sekarang kan kita kerasin dikit ngambek. Ibaratnya banyak anak-anak sekarang yang kayak gitu. Ibaratnya kalau zaman kita dulu dipukul guru biasa aja. Kalau sekarang dipukul guru laporin ke Iya, kayak dulu misalnya kalau kita ya kuku kotor atau apa kan suka kena tank, penggaris. Iya. Kita misalnya kalau ngadu sama orang tua kita dipukul lagi sama penggaris kan. Emang iya nggak ada panas-pantasnya kalau bawa kuku kamu yang kotor begitu ke sekolahan gitu loh. Jadi ya kayak begitu loh. Kalau sekarang menjadi guru kayaknya berat banget. Kasihan karena begitu agak keras sama anak-anak didiknya malah dilaporin, malah dipecat ya kan. Iya. Nah, tapi apa Mbak Mer pernah ngalami yang namanya kan ini kan lintas generasi antara Gen Z sama Gen X gitu ya, kita Gen X ya, sama Gen milenial atau gen berikutnya pernah ngalamin miskomunikasi nggak? Sama anak-anak nih? Kalau sama anak-anak aku nggak terlalu, soalnya mereka millennials nggak terlalu jauh lah, ya kan? Sama Gen X lah kita lebih ya deket lah. Yang Gen Z ini yang berasa banget. Dan misalnya kalau emang kita yang tua-tua kayak aku ini tidak merangkul dan tidak coba untuk menyelami mereka, ya akan putus sih hubungan sebenarnya. Kitanya aja yang mesti berjiwa besar dan merangkul. Ikutin zaman. Ikutin zaman. Walaupun sebenarnya kayak sekarang aja misalnya kalau ke acara-acara atau apa ngomongnya kamu nanti gini ya. Zaman dulu mana ada di kamu. Gak ada kamu-kamuan yang ada. Mbak boleh gini mana ya ada gitu. Di kamu-kamu. Ibu boleh gini atau Eyang boleh gini ya gitu. Kalau sekarang misalnya kita ke station aja atau misalnya ke acara-acara atau apa udah. Nanti kamu masuk dari sini ya. Ya awal-awal sih emang kaget ya. Kita ngedengar. Tapi lama-lama that's how they speak, ya udahlah gitu loh. Don't make a big deal out of it. Mungkin karena ini kali terjemahan bahasa Inggris you kan nggak ada mbak, nggak ada. Aku rasa sih enggak ya sebenarnya. Bisa kalau mendapat pendidikan dari rumah sebenarnya adab pasti ya. Adab itu kan forever lah ya, nggak ada karena zaman atau apa ya, enggak lah itu. Kalau emang adab adalah forever. It starts from home sih sebenarnya. Bermula dari rumah kan. Oke, tadi udah dijelasin bahwa Mbak Mer tidak pernah ada miskom sama anak-anak. Ya amit-amit janganlah, segala sesuatu kan bisa diomongin. Dalam kehidupan nyata sih enggak ya. Tapi kalau di film ya sering lah. Ini ada nih film aku yang baru. Aduh itu ya ceritanya begitu. Miskomunikasi lintas generasi. Jadinya? Jadi berantakan. Jadi berantakan. Itu dia. Itu film apa deh? Judulnya Titip Bunda di Surgamu. Maksudnya titip bunda di surgamu. Jadi cerita tentang satu keluarga yang memang komunikasi sangat tidak lancar karena ya sebagai orang tua ya ada harapan dan ekspektasi terhadap anak. Sementara anak-anak juga kan takut dengan ekspektasi orang tuanya. Karena mereka juga punya ambisi masing-masing, punya impian masing-masing gitu loh. Jadi sementara ya karena komunikasinya tidak lancar, jadi saling tebak-tebakan, saling praduga, saling nuduh atau apa, jadi ya serba nggak terungkap gitu loh, apa dan sebabnya gitu kan. Kadang-kadang kan kita ada trauma masa kecil atau misalnya kekecewaan masa kecil yang seharusnya kan harus diomongin, ya coba untuk disembuhkan lah. Apa alasan orang tua melakukan hal-hal seperti itu gitu loh ya kan. Sekarang lagi banyak banget kan. Anak-anaknya merasa disiksa lah sama orang tua atau dapat trauma yang gimana lah dari orang tua. Dengan omongan, dengan komunikasi kan itu segala sesuatu bisa mendapat pintu yang terbuka buat penyembuhan. Ya kan? Nah di film ini itulah ada miskomunikasi di antara lintas generasi karena aku Gen X, udah gitu anakku ada yang milenial, anakku juga yang bungsu juga ada yang Gen Z gitu loh. Yang milenial sibuk dengan pemikiran mereka, segala sesuatu yang harus diurai segala macam, sementara yang Gen Z
mau mencari jalan pintas aja gitu tanpa memikirkan akibatnya. Karena anak Gen Z kebanyakan instan ya. Instan. Oh. Mereka banyak sekali kan punya pikiran yang praktis-praktis aja, kenapa sih? Cari aja yang praktis gitu loh. Iya, memang apanya ya, kalau kita ngomongin yang terjadi sekarang, kita kalau misalnya bikin konten aja, gimana caranya 3 detik awal tuh harus cepat untuk membuat orang menoleh konten kita kan. Itu kan iya. dilatih untuk cepat kan. Dilatih untuk problem solvingnya yang instan kan. Gitu. Jadi ini adalah Titip Bunda di Bunda di Surgamu. Ini film menjelang Ramadan Lebaran yang akan tayang tanggal 26 Februari. Oke. Film keluarga sih, dan ya Mbak Mer berperan sebagai apa nih? Sebagai ibunya pasti. Ibunya, oke. Iya. Kan siapa tahu kan. sebagai misalnya ibu. Single mom yang masih genit, siapa tahu ya kan, ada kan film-film kemarin para janda-janda itu kan masih ada. Justru ini peran sebagai ibu Mosa yang soleha, yang banyak berharaplah kepada anak-anaknya, kalau anak-anaknya juga mengikuti jejak ibunya gitu. Jadi ya begitulah, sementara anak-anak ya itu tadi aku cerita, sementara anak-anak punya impian masing-masing, punya ambisi masing-masing, punya keinginan masing-masing yang bertentangan sama ibu Mosa. Oke. Gitu. Nah, tantangan terbesar di film ini? Nah, di film ini justru yang aku ngerasa justru enak banget karena kita dapat chemistry yang luar biasa. Chemistry kan nggak bisa dibuat ya. Dan di film ini dapat bonus itu chemistry, ngerasa bener-bener kayak keluarga. Soalnya yang main yang jadi anak tertua kan si Acha. Acha Septriasa nih. Okay. Udah gitu anak keduanya si Kevin Julio. Yang anak Gen-Z-nya Abun Sungkar. Suami Ikang Fauzi. Dan kita udah kenal semua dong. Udah kenal semua, makanya yang satu-satunya kita baru pertama kerjasama adalah sama si Abun, sama si Gen-Z. Dan ternyata begitu dia dirangkul, dia juga ngerangkul balik. Jadi, hey, kayaknya nggak seperti yang kita bayangin. Kayaknya komunikasi sama Gen-Z ini oke-oke aja nih anak gitu loh. Jadi chemistry-nya dapat banget dan itu berasa banget gitu di filmnya gitu. Itu bonusnya. Makanya nggak ada tantangan sebenarnya karena apalagi Mbak Mer udah senior. Udah enak baca banget. bentar juga langsung acting langsung. Udah enak banget gitu loh. Jadi masing-masing dengan karakternya gitu udah jadi. Gitu. Kalau aku dikasih skrip langsung stresnya berapa hari secara nggak suka acting. Nah, apa yang bikin film ini berbeda dengan film drama keluarga lain? Ya itu dia, karena ada miskomunikasi lintas generasi ini, jadi ada sebuah kejadian yang tidak terduga dan tidak disangka-sangka bisa terjadi di dalam keluarga. Waktu aku pertama kali dapat skrip ini, masa iya sih anak-anak beginiin orang tuanya, masa iyalah gitu ya apa-apa gitu. Ada kejadian di Amerika nih ya, ini ada seorang anak nih ngebunuh 2 orang tuanya. Ya itu Rob Reiner kan? Ya. Si Rob Reiner kan? Iya, gila ya. Itu gila banget, tapi kan itu karena narkoba dia. Iya. Dia kan karena drugs itu juga. Jadi emang ya gilanya gila obat. Enggak apa. Kalau ini ya waktu pertama kali aku baca masa sih atau apa. Tapi ternyata ya itu benar, aku baca yang lain-lain ada yang lebih parah lagi gitu loh. Jadi relatable lah sama banyak keluarga aku rasa. Ini berarti masalahnya dalam nih di film ini nih. Belum boleh di-spill nih ya. Jangan di-spill dong. Tapi dalam banget dan nggak nyangka aja kok ada ya orang kayak setega ini gitu kali ya. Mengecewakan banget gitu loh. Tapi kekecewaan itu bukan hanya dari pihak orang tua, ternyata ya anak-anak juga kecewa sama orang tuanya. Makanya film ini adalah film yang bisa membuka gerbang komunikasi bagi keluarga yang sulit berkomunikasi atau enggak komunikasinya tidak lancar gitu loh. Jadi bagus banget kalau misalnya nontonnya sekeluarga. Oh, ini gua nih. Iya nih, siapa tahu pulang habis nonton malah jadi berbicara dan mendapatkan jalan keluar gitu loh. Atau mungkin jangan-jangan kalau yang lain, inget bentar habis itu lupa lagi. Agak tersindir, ini gue nih. Tapi begitu pulang ke distrik yang lain lupa lagi. ini parah nih berarti kasusnya nih ya. Soalnya komunikasi dalam keluarga dalam apapun ya, tapi terutama dalam keluarga itu sangat penting banget ya kan? Iya. Very very penting banget. Karena kadang-kadang orang tua tuh merasa sebagai orang tua punya hak atau apa, padahal sebenarnya banyak sekali pelajaran yang kita bisa dapat juga dari anak-anak kita gitu.
ya saling belajar aja gitu, Iya terbuka saling belajar. Iya Jangan sih. kaku-kaku amat lah orang Iya. tua gitu. Iya, kalau aku selalu dengerin anak-anak ngomong, oh ada yang baru lagi ya, nah, oh ada yang baru lagi ya, Iya, nah, ya. jadi gitu. kita banyak belajar kan, kita banyak Iya, tahu, gitu. dapat banyak ilmu justru dari anak-anak, temen-temennya anak-anak gitu loh. Jadi aku sama teman-teman anak-anak malah deket banget gitu loh. Jadi ya it makes us young actually. Iya, iya, iya. kan? Betul, jadi kita betul. jadi terupdate terus. Betul. Ini contohnya kayak misalnya aku lagi, kan aku selalu jadi juri nyanyi lah ya. Nah, musik-musik zaman sekarang aku nggak ngerti kan. Iya. Dari anak-anak aku, oh ada lagu baru ini, oh ada lagu baru ini lagi ya. Jadi mereka ini lagu dengerin siapa? Oh ini, oh iya. Aku jadi juga begitu, tahunya ngikutin dari zaman. anak-anak. Bahkan misalnya kayak media sosial yang tadinya kita nggak tahu, ini apalagi sih media sosial baru lagi. Iya. Mereka ngajarin, ini gini loh. Oh, nanti ini bisa dimonetes lagi bunda gini. Oh, kita monetes yuk. Iya, gitu. Dari anak-anak sih yang ngajarin ya. Dan teman-temannya anak-anak gitu. Jadi ya terbukalah. Kita jangan tetap di dalam satu box atau di dalam goa terus. Karena kita akan merasa ketinggalan dan merasa sendiri akhirnya. Jadi memang harus mengikuti zaman, mau nggak mau. Iya. Mau nggak mau harus mengikuti zaman. Oke, kita tadi kan ngobrolin tentang ambisi orang tua pengen ngejadiin anak-anak. Padahal anak-anak punya ambisi sendiri ya kan. Menurut Mbak Mer, apa sih yang perlu disampaikan ke orang tua di Indonesia ini bahwa kan memang waktu masih kecil kita wajib menjadikan mereka toh jadi sukses di sekolah dan benar. membentuk mereka lah. Iya, itu kita lakukan buat mereka. Tapi banyak sekali orang tua yang melakukan itu untuk investasi. Misalnya? Iya, orang tua mau diurusin lah tuanya dan lain-lain atau apa. Jadi kadang-kadang ada orang tua yang merasa you have to give back gitu loh. Padahal sebenarnya kan we do it because out of love gitu ya, out of love gitu loh. Dan begitu mereka besar dan mereka bisa mengambil keputusan sendiri, live lah. Gitu loh. Apa mereka mau mengurus kita di saat kita tua atau apa, ya itu adalah hak mereka. Tapi janganlah tanpa paksaan gitu loh. Kalian harus ngurusin orang tua atau apa, itu kan menjadi beban, jadi pressure ya gitu loh. Dan aku rasa misalnya kayak emang dibesarkan dalam keluarga yang damai dan keluarga yang demokratis, aku rasa ya anak-anak bisa punya pemikiran yang kayak begitu kok. Bahwa emang take and give itu perlu gitu loh. Ya kan? Iya. Kalau misalnya anak apa ya? Kalau udah gede-gede nanti berarti kalau misalnya anak-anak nikah nih, Mbak Mer ya, termasuk ibu yang ikut campur ke anak-anak kan? I will not, walaupun gatel pasti pengen banget. Gatel, Mak. Pasti gatel, pengen banget. Aduh, don't do like that. Aduh, bukan gitu caranya atau apa. Pasti ada begitu, tapi ya aku akan berusaha semungkin dan sebisa mungkin untuk tidak melakukan itu. Soalnya nggak mungkin lah bisa menjadi sesuatu yang baik kalau ngelakuin itu. Ya, anak-anak udah ada pasangan sendiri dan captain of the house have to, ya kan? Iya. Jadi emang dan itu dia sebaiknya ya jangan tinggal satu rumah, ya kan? Iya, kalau di sebelah rumah boleh nggak? Sebelah rumah nggak apa-apa, tapi tetap aja jauh-jauh. Kita punya pagar yang gue nggak bakal mampir ke rumah lo. Udah. Iya, jangan tiap hari nongol. Halo. Oh, iya. Itu masak apa hari ini? No. Iya, itu aku setuju sih. Iya. Karena aku punya teman juga di Amerika yang dia tinggal di sebelah rumahnya anaknya. Tapi dia sebagai orang tua dia bilang gini nih, itu rumah anak gue yang beliin, gue yang iniin, tapi gue tidak pernah melangkah ke rumah itu. Iya. Biarkan cucu-cucu gue yang kesini dan gue nggak pernah sekalipun melangkah ke rumah yang di sana, walaupun tuh aku yang beli, dibilang gitu. Iya, kecuali diundang, ya kan? Iya, benar. Emang iya, soalnya nggak bisa lah dua kapten dalam satu kapal. Iya. Soalnya pasti seorang ibu kan pasti usil pengen komentar ya. Pastilah. Ini kenapa? Ini kenapa gitu ya? Ya kan? Iya gitu. Aduh, anak gua dimasakin ini, dia kan nggak aduh cara masak begini. Kan banyak aduh-aduhnya malahan. Jadi mendem-mendem segala sesuatu, suatu saat pasti akan meledak, ya kan? Mendingan gak usah lihat. Nah, kalau aku kemarin deh sempat aku ke rumah anakku, ke rumahnya Al nih ya. Suatu saat makan rawon. Nah, rawonnya mungkin tidak seselera yang Jawa Timur lah. Biasa lah. Aku cuma bilang, maaf ya, boleh nggak Bunda ke sana ngajarin mbaknya? Boleh, ya udah. Aku ngajarin mbaknya. Mereka mau pergi serah, pokoknya aku ngajarin aja. Ini coba kalau misalnya kamu suka, nanti aku kasih resepnya gitu. Terus ternyata suka, karena memang itu versi aslinya yang Al dari kecil makan kan. Udah gitu doang sih, aku seikut campurnya sampai situ doang. Jadi cuman
Udah aku udah ngajarin mbaknya ya, resepnya aku udah kasih ya, oke. Udah. Tapi you should have waited sampai si itu istrinya minta sama kamu. Oh, dia suka rawon. Oke. Dia suka rawon. Biasanya kan, aduh sebaiknya nunggu aja deh mereka minta gitu resepnya apa gitu loh. Iya. Ya itu dia gatelnya itu kan, kadang ada ya pasti kita, aduh anakku biasanya dikasih makannya kayak gini, udah gitu dan habis ini kan ada ritualnya namanya juga dari bayi sampai gede sama kita gitu kan, pasti kan kita aduh ya biasanya kayak gini, ya itu dia part of growing up ya mereka mesti menyesuaikan dengan mama baru. Kebetulan rumahnya dekat, jadi aku bilang bikinin ngajarin mbaknya aja deh gitu loh, tanpa aku ikut campur ya seperti apa. Pokoknya ini aku rawon yang ini dan anak kebetulan emang alhamdulillah emang suka gitu kan, jadi kebetulan menantuku juga suka, jadi udah sampai situ aja. Sekarang nanti mbaknya suruh terus dengan resep itu terserah, tapi itu adalah rawon yang anak-anak kecil itu makan seperti itu. Tapi nggak ngatur ya. Iya. Serah bebas deh, kalian mau gaya masak kayak gimana tuh bukan urusanku gitu kan. Itu doang sih. Iya. Cuman sekali itu doang kemarin Eke. Iya. Ngajarin mbaknya masak. Bukan berarti mbaknya nggak bisa masak, tapi beda selera bikin rawon. Rawon kan nggak gampang gitu kan. Iya, nggak gampang, susah gampang sih rawon. Gitu. Oke. Satu kata yang menggambarkan tentang titip bunda di surgamu. Buat aku satu kata buat film Titip Bunda di Surgamu itu adalah kangen. Iya, kangen. Kangen keluarga, kangen kumpul, kangen ngobrol, kangen makan bersama. Kangen sih buat aku. Family buat aku emang is tempat yang anget ya. Tapi masih sering kumpul nggak sama kan anak-anak udah gede-gede nih sekarang kan? Iya, untungnya mereka masih satu rumah walaupun satu rumah tapi kita nggak pernah ketemu. Sama dong. Kayak gitu dong, kayak kamu udah punya kehidupan sendiri, nggak mau kecampur gitu ya. Gitu loh. Yang besar ya ada rumah sendiri juga tapi maksudnya ya masih sering datang ke rumah atau apa gitu. Tapi ya itu buat aku ya untungnya sampai detik ini every week anak-anak atau pasti kita mesti ketemu dalam satu hari. Untuk apa? Untuk makan bersama lah, untuk nonton sama-sama lah, untuk jalan atau apa gitu loh. Dan sampai sekarang tuh anak-anak misalnya kalau pergi masih cium kening. Every morning di WhatsApp group masih good morning. Malam-malam masih night, love you, kayak gitu. Oh, itu di grup keluarga WhatsApp pasti? Pasti. Oh, aku nggak cuek berarti ya? Masih every day itu. Masih every day. Every day. Tanpa harus ya, kita nggak harus atau apa enggak, tapi maksudnya atau enggak misalnya pergi, Ma, I'm going here ya, udah sampai, Mom, I'm already here ya, atau apa gitu. Begitu juga aku gitu. Oke. Baik, boleh diulangin lagi kapan tayangnya? Titip Bunda di Surgamu tayang 26 Februari. Film yang pantas untuk ditonton sama keluarga menjelang Lebaran. Oke, di seluruh bioskop kesayangan. Yes. Baiklah, makasih Mbak Mer udah sharing tentang ibu dan anak. Ke sini. And see you in the next content. Bye.